Ini bagian dari amanat ADART ICMI Waluyo Jawa Barat dalam bentuk silaturahmi kerja wilayah, dan karena bersamaan dengan pasca Lebaran dilanjutkan dengan halal bihalal ICMI Waluyo Jawa Barat yang insya Allah akan diikuti oleh seluruh pengurus, baik pengurus harian wilayah ICMI Jawa Barat, kemudian Dewan Makar ICMI Jawa Barat, dan kemudian Dewan Penasehat. Kemudian juga akan dihadiri oleh pengurus ICMI Orda seluruh Jawa Barat, yang kemudian juga para badan otonomi ICMI. Ini tujuan utama menurut ADART dari Silakwi ini. Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan misi ICMI secara keseluruhan, yaitu misi yang kita miliki adalah mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peningkatan kualitas iman, ilmu, dan kecendekiawan. Kemudian yang kedua, tujuan dari kegiatan Silakwi ini adalah membahas dan mengevaluasi secara berkala program kerja yang ada di ICMI Waluyo Jawa Barat, yang kemudian ada proyeksi untuk program kerja berikutnya di tahun 2027 ke depan. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kita akan mengkonsolidasi sekaligus mengkoordinasikan berbagai isu-isu aktual yang ada di sekitar lingkungan Jawa Barat yang itu akan dibahas di Silakwi. Lebih kepada arah ya, bahwa saya kebetulan dipercayakan didampingi oleh Pak Raja, Pak Asro untuk mengawal daripada kegiatan silaturahmi kerja wilayah ICMI Jawa Barat ini, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 April yang bertempat di Kitenas Jalan Suci. Nah, tentu tugas kami selaku ketua SC dan tim SC pada dasarnya adalah menyajikan daripada materi yang nanti tentu akan dirumuskan di dalam persidangan, bahwa tadi sudah digarisbawahi oleh bendahara bahwa tugas dan fungsi daripada Silakwi ini adalah mengevaluasi 1 tahun belakang program ICMI yang sudah dilaksanakan atau yang masih sedang dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Nah, kemudian juga membuat program 1 tahun ke depan. Tentu program ini yang relevan, yang silakan Pak, yang berkaitan dengan kondisi pada saat ini dan akan datang. Jadi itu tugas pokok, tugas inti daripada penyelenggaraan rapat Silakwi ini. Karena memang kami para wakil ketua untuk Silakwi pada tahun ini itu beberapa ditunjuk sebagai steering committee ya. Nah, hanya tadi tambahan saja, pada Silakwi hari tahun ini adalah bagian Silakwi yang terakhir, karena tahun depan itu kita sudah muswil. Yang kedua, Jawa Barat itu selalu menjadi barometer dalam aktivitas kegiatan kecendekiawanan di ICMI. Ini terbukti di beberapa pertemuan Silaknas Jawa Barat itu menjadi unggulan kegiatannya. Yang kedua, sebagai tambahan juga, karena ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh kegiatan ini, termasuk rekomendasi daerah DPD juga bagian yang tertampung dari hal-hal yang terkait apa yang jadi masalah di daerah-daerah. Nah, hari ini karena hari yang terakhir, maka mungkin menjadi
kumulatif semua permasalahan yang ada di Jawa Barat ke depan. Dan insya Allah ISMI Jawa Barat itu dengan adanya moto yang pemerintah Jawa Barat ini tadi kita sinergikan keistimewaannya apa kira-kira kan dalam intak dan teknya. Saya kira ini akan menjadi perkembangan ke depan untuk ISMI Jawa Barat dan nasional. Termasuk kemungkinan bagian ini DPP atau ketua ISMI pusat itu berorientasi lebih banyak juga kepada orientasi penelitian yang terjadi. Saya kira itu saja tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku ketua panitia atau OSI, ada beberapa poin mungkin yang perlu disampaikan secara ringkas. Yang pertama, pelaksanaan Silakwil ini akan diselenggarakan pada hari Rabu 8 April 2026 tepat di kampus Tenas. Kampus Tenas ini dipilih karena hasil kolaborasi ya itu dengan rektor. Nanti akan rektor juga akan hadir memberikan sambutan. Lalu kemudian yang akan hadir insya Allah itu seluruh pengurus ISMI Jawa Barat, utama kedua, kemudian jajaran pengurus, yang kedua pengurus Porda atau pengurus daerah kabupaten kota, lalu badan otonom yang tempat bukan atau badan stator ya. Stator ini ada 3, Anissa Hadijah yang membawa keluarga ini, lalu kemudian ISMI atau Ikatan Saudara Muslim terdiri dari para pengusaha, ketuanya Pak Rudi di saya dan pemuda ISMI. Ini yang generasi mudanya ya ketua Jawa Barat. Jadi di Silakwil itu kan silaturahmi kerja wilayah. Jadi menurut ART kita silaturahmi itu adalah pertemuan atau forum komunikasi kekeluargaan yang membahas pelaksanaan program kerja. Jadi program kerja yang sudah ada, kan itu yang dievaluasi dan evaluasi berkala masalah-masalah termasuk masalah koordinasi yang menyangkut kepentingan bersama. Dari tadi diulang mengenai matinya kepakaran. Apakah memang ini bentuk dari kewalahannya ISMI atau ketidakmenangan ISMI soal media sosial? Kenapa ISMI nggak optimal aja di media sosial gitu Pak untuk melawan tadi populisme tadi? Iya, ini sebenarnya bukan fenomena Indonesia ya, tapi ini fenomena dunia tentang the death of the expectation, kematian kebakaran. Maka ISMI yang menjadi bagian dari kehidupan kebakaran atau kecendekiawanan tentu terpanggil untuk bagaimana menghidupkan kebakaran ini. Jadi setiap orang yang memiliki kepedulian dengan basis kebakaran itu bisa juga terus berkiprah. Tentu di semua ruang, tentu di semua lingkungan. Nah, di antaranya yang kita lihat adalah di media sosial. Jadi media sosial itu juga bagian dari lingkungan yang akan juga diisi oleh para cendekiawan, terutama cendekiawan yang berhimpun di ISMI. Bagaimana di situ ada literasi digital, ada edukasi informasi yang tentu tidak lagi informasi yang menyesatkan, tetapi informasi yang menyehatkan semua audiens, semua khalayak. Iya, maksud kami ada bentuk kolaborasi sebenarnya kan yang bisa dibangun oleh ISMI dengan mereka para content creator misalkan. Ya di kami pun tentu ada juga tim-tim yang terkait dengan media sosial atau tim konten kreator yang isinya tentu konten-konten yang dalamnya ada tentang edukasi, tentang bagaimana mengangkat tentang kecendekiawanan, kemudian keislaman dan keindonesiaan. Ya, semua yang konten kreator yang memiliki tentang basis kecendekiawanan, di situ juga ada kebakaran, maka di situ menjadi ruang untuk bisa terbangunnya kolaborasi. Jadi jangan sampai nanti para konten kreator itu hanya
hanya mencari cuan-cuan begitu ya, tetapi juga cuan-ki, tapi cuan-cuan. Nah, tapi juga harus bagaimana juga membuka peluang-peluang untuk terciptanya para khalayak yang bisa berdaya dengan informasi-informasi yang lebih sehat, informasi yang berkualitas, dan tentu itu akan menjadi salah satu agenda kita. Bagaimana merangkul para konten kreator yang bisa menjadi agen literasi digital dan juga sebagai agen edukasi informasi yang menyehatkan, bukan yang menyesatkan begitu. HMI transformatif inspiratif, HMI Jawa Barat istimewa.